Setiap pagi, warga kota tidak hanya dibangunkan oleh bunyi alarm saja, tapi juga oleh roda-roda gerobak makanan. Bisa kita temukan dengan mudah nasi uduk yang mengepul di pinggir jalan, atau lapak bubur ayam yang berdiri di bawah spanduk sekolah, atau gerobak lontong sayur yang sudah nongkrong setia di pojok kantor-kantor pemerintahan. Dan tiap pagi pula warga kota menyambutnya dengan dompet yang terbuka, bukan dengan pertanyaan. Karena bagi sebagian keluarga, makanan dari luar rumah bukan lagi menjadi pilihan cadangan, tapi bagian dari rutinitas harian. Mereka murah, cepat, dekat, dan bisa dijangkau kapan saja. Tidak perlu repot membuat rencana makan, tidak perlu membuat rencana menu, tak perlu bersih-bersih alat masak dan alat makan. Maka ini sesuai dengan temuan dari Kementerian Kesehatan bahwa 7 dari 10 warga Indonesia makan makanan siap saji dari luar rumah minimal 1 kali seminggu. Dan untuk warga kota, frekuensinya lebih sering. Bahkan sebagian dari mereka makan di luar lebih dari 3 kali seminggu. Maka bisa kita bayangkan, dalam sebulan mungkin bisa ada 15 sampai 20 piring makanan yang masuk ke tubuh kita tanpa kita masak sendiri. Sehingga mungkin kita tidak tahu bagaimana penyiapannya dari alat bahan dan bagaimana sanitasi hygiene-nya. Belum kita berbicara mengenai keseimbangan gizinya. Dan faktanya bukan hanya frekuensinya yang sering, melainkan juga biaya yang kita keluarkan di sana. Rata-rata rumah tangga di kota besar menghabiskan hampir sepertiga dari pengeluaran pangan mereka untuk makan dari luar rumah. Artinya, jika kita ambil angka mudah saja ya, hanya estimasi, jika seseorang punya belanja pangan 1 juta, maka sekitar 300.000 habis di warung ataupun di gerobak, di pedagang kaki lima. Selanjutnya kita sebut PKL. Artinya, jika penduduk suatu kota ada 1 juta orang, maka perputaran ekonomi yang ada di PKL ini sekitar 300 miliar. Poin-poin ini ingin mengatakan pada Anda bahwa PKL bukan pelengkap sistem pangan kota. Mereka adalah tulang punggung harian. Mereka adalah sumber energi bagi pekerja, pelajar, bahkan ibu rumah tangga yang sedang buru-buru, yang sedang repot. Dan juga menjadi sumber perputaran ekonomi di suatu daerah. Dengan peran yang begitu besar, interaksi warga dengan PKL menyimpan potensi, manfaat, dan risiko tentu saja. Yang tergantung apakah hubungan itu, interaksi antara warga dengan PKL ini disadari dan dijaga atau dibiarkan berjalan tanpa perhatian. Data dari Kementerian Kesehatan juga menyebutkan hanya sekitar 3 dari 10 orang yang teliti yang membaca label makanan kemasan sebagai bentuk perhatian apa yang masuk ke tubuh mereka. Di sisi penjual, hanya 4 dari 10 pelaku usaha pangan kecil yang pernah mendapatkan pelatihan keamanan pangan. Padahal, jika kita lihat datanya, sebagian besar konsumen usaha pangan kecil ini adalah anak-anak, pekerja, dan ibu rumah tangga yang mereka mengandalkan kepraktisan tanpa sempat bertanya lebih dalam. Maka ini seperti pepatah ibarat gayung bersambut, yang berjualan dan yang membeli sama-sama tidak perhatian. Maka apa akibatnya? Kita tahu pada hari ini 1 dari 5 anak Indonesia mengalami stunting atau kondisi gagal tumbuh karena mengalami kekeliruan pada budaya makan mereka. Apa yang mereka makan tidak mencukupi jatah tubuh mereka dalam jangka panjang. Jika kita lihat datanya di kota besar pun yang memiliki akses makanan dan layanan kesehatan tersedia lebih luas, angkanya stagnan, tidak terlalu menggembirakan. Apakah
hal ini karena kita lupa satu hal. Budaya makan tidak hanya dimulai di rumah, tapi juga di luar rumah, termasuk di PKL ya, yang ada di sekitar rumah maupun di sekitar sekolah. Nah, kemudian akibat yang kedua adalah kita lihat di laporan nasional tentang food loss and waste yang menyebutkan ketidakterampilan dalam menyimpan dan menyajikan makanan di tingkat paling akhir, yaitu tadi ya interaksi antara konsumen dan PKL, menjadi salah satu penyebab utama pemborosan pangan. Nah, ini menjadi sedikit ironis jika kita pertemukan dengan data yang lain, ada kelaparan di saat pemborosan pangan. Ya, stunting ini kan jika kita sederhanakan istilahnya adalah orang yang lapar dalam jangka panjang. Tapi di saat yang sama ini ada pemborosan pangan. Sebabnya sama, yaitu tidak menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sehingga ini bisa menjadi salah satu sumber penyebaran penyakit. Artinya, masalah pangan dan gizi yang kita alami hari ini, apapun judulnya, apakah itu stunting atau food loss and waste, adalah hasil dari apa yang kita tanam selama ini. Maka, selamat datang di Disket, Diskusi Ketahanan Pangan dan Gizi episode 1. Mereka yang kita andalkan tak pernah kita tanya. Pada episode 1 ini, kita akan bertanya dan kemudian sama-sama menggambarkan alternatif solusi. Mari kita urutkan dari mana masalah ini berasal. Ya, sependek yang kami ketahui dari beberapa data yang kami dapatkan, setidaknya ada 2 akar masalah yang menyebabkan fenomena ini terjadi. Yang mungkin pada kesempatan ini kita akan bahas dari sisi penjual dan maupun pembeli. Adapun mungkin nanti ada akar masalah yang lain, insya Allah bisa kita bahas pada episode Disket berikutnya. Akar masalah pertama yaitu adalah ketimpangan pada pengawasan dan pelatihan yang ada di PKL. Ini kita bicara pada sisi, kalau di ilmu ekonomi adalah sisi supply. Ya, sebagaimana tadi ya sudah kita sebutkan bahwa PKL ya, 4 dari 10 ini yang hanya atau yang pernah mendapatkan pelatihan soal keamanan pangan. Ya. Nah, artinya 6 sisanya ini berjalan sendiri, padahal mereka berdagang setiap hari, menjadi sumber energi bagi warga kota tanpa mereka tahu apakah cara mereka memasak, cara mereka menyajikan bisa membahayakan kesehatan pelanggannya dalam jangka panjang ya, yang tadi seperti yang kita sudah sebutkan, stunting maupun ada penyebaran penyakit karena food loss and waste. Nah, ini belum tentu karena mereka lalai ataupun jahat, bisa jadi karena mereka tidak dilibatkan. Nah, kenapa mereka tidak terlibatkan? Ini menjadi pertanyaan selanjutnya. Di saat restoran besar ya atau supermarket wajib punya SOP sanitasi hygiene, ya PKL salah satu pihak yang paling sering bertemu dengan mulut warga kota ini masih berjalan sendiri-sendiri. Nah, kenapa? Karena banyak dari mereka ya, 6 dari 10 ini tidak tersentuh program pembinaan. Kenapa? Kenapa tidak seperti sektor tadi ya, restoran besar maupun supermarket ya yang wajib punya SOP. Bukan karena mereka tidak ingin berubah ya, bukan karena mereka ini lalai tadi, tapi karena mereka ada di sektor informal. Nah, karena mereka tidak punya izin resmi mungkin dari pemerintah. Bukan karena semata-mata ini mereka menghindar, mereka ini mungkin punya alasan yang lain. Nah, sependek yang kami telusuri pada beberapa kajian dan penelitian ketahanan pangan yang kami lakukan, mereka menghindar untuk menjadi sektor formal karena prosedurnya rumit. Ya, atau bagi sebagian dari mereka, atau takut dengan mereka menjadi sektor formal ada kewajiban baru berupa pungutan-pungutan misalnya yang membuat harga jual mereka naik. Padahal inilah menjadi salah satu daya jual mereka. Pelanggan datang justru karena satu hal yang tidak bisa ditawar ini, harga yang terjangkau. Yang berbeda dengan restoran besar yang ketika, ya bagi sebagian dari kita ya mungkin pernah mengalaminya, makan di restoran besar, di formal, di depan restoran ini sudah ada spanduk ya,
yang mengatakan bahwa ataupun pengumuman ya yang semisal bahwa harga yang dibayarkan konsumen ini sudah termasuk 10 atau 11% untuk pembangunan daerah. Nah, inilah yang pelanggan PKL existing ini menjadi maju mundur atau mungkin mundur ya, mungkin mundur. Maka inilah yang menjadi perhatian kita bahwa memang PKL ini menjadi simpul distribusi pangan andalan karena harga murah, tapi juga tidak bisa kita hilangkan sisi pelatihan dan pengembangan dari mereka. Artinya tidak lagi 6 dari 10 yang tidak mengetahui masalah keamanan pangan, tapi mereka harus juga menjadi perhatian karena faktanya mereka menjadi andalan warga kota. Itu adalah akar masalah pertama. Akar masalah yang kedua adalah dari sudut pandang demand ya, dari sudut pandang konsumen, yaitu berupa miskonsepsi bahwa murah adalah atau lekat dengan tidak sehat dan sebaliknya sehat berarti mahal. Nah, suka atau tidak suka inilah yang kita alami atau sebagian orang punya asumsi yang ini ya. Kalau mau sehat ya berarti mahal, kalau mau murah wajar ya kalau kurang sehat. Maka ketika datang ke PKL dengan segala aktivitas di sana, bagaimana bahan yang disiapkan, bagaimana pembersihan alat makan dan alat masak, mereka menjadi maklum. Akibatnya setiap upaya makan sehat sering dikaitkan dengan label yang mahal tanda kutip, misalnya produk organik, kemasan steril, bahkan menu impor ya, makanan luar ya, kalau misalkan kita lihat di izinnya. Yang tentu saja jarang jika tidak mau kita katakan tidak ada sama sekali untuk bisa kita temukan di PKL. Padahal apakah asumsi ini benar 100%? Apakah benar sehat selalu berarti mahal dan kalau murah yang penting banyak dan enak? Kita lihat dari survei konsumsi informasi gizi menunjukkan bahwa dari 10 orang Indonesia, warga Indonesia, 7 orang mengaku tahu pentingnya gizi ataupun makanan sehat ya dalam hal ini. Tapi hanya 3 di antaranya yang benar-benar membaca label. Nah, artinya ada sesuatu yang menarik di sini. 7 sadar tentang kepentingan makanan sehat, tapi hanya 3 yang benar-benar membaca sebelum membeli. Ya. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya membeli seperti biasa, asal kenyang, cepat, dan irit. Lagi, ini bukan karena semata tidak peduli ya, bukan semata-mata tidak peduli, tapi karena mungkin akses terhadap informasi gizi yang mudah dipahami, dalam hal ini gizi seimbang, masih sangat terbatas. Dari sependek yang kami temui sejak tahun 2011, sebagian warga masih sibuk dengan 4 sehat 5 sempurna daripada gizi seimbang ataupun isi piringku ataupun B2SA. Mereka masih nyaman dengan 4 sehat 5 sempurna yang masih lebih mudah untuk dipahami, bahkan diajarkan secara turun-temurun di sekolah maupun di rumah. Kemudian juga banyak label makanan yang ditulis dalam istilah teknis ya. Nah, ini semakin memperparah dari masalah yang tadi ya. Kecil dan tidak terbaca bagi sebagian orang. Maka dengan pola-pola yang seperti ini, pertanyaan sederhana seperti sebenarnya minyaknya udah dipakai berapa kali nih sama banknya, ini sering dianggap merepotkan atau bahkan menyudutkan penjual. Padahal mungkin itu adalah salah satu hak konsumen. Dan ketika informasi yang tersedia, ya label itu kecil misalnya tadi ataupun 4 sehat 5 sempurna masih ada membekas di kebiasaan sehari-hari, maka kewaspadaan pun ikut menguap. Maka miskonsepsi ataupun akar masalah kedua ini menimbulkan 2 dampak yang serius. Pertama, makanan sehat dianggap eksklusif ya, hanya untuk kalangan yang bisa menjangkaunya. Nah, yang kedua yang semakin memperparah dari yang pertama, dampaknya adalah sebagian orang menjadi permisif terhadap makanan murah, seolah kualitas tidak perlu dipertanyakan karena ya wajar aja harganya segitu. Nah, inilah yang kemudian tadi ya ibarat gayung bersambut, memperkuat stigma terhadap makanan dari sektor informal. PKL seolah menjadi simbol ketidakamanan pangan.
ya. Bukan karena bukti, karena nanti akan kita lihat ya setelah ini ada beberapa PKL yang sudah mulai mendapatkan pelatihan ataupun yang lain. Jadi simbol ketidakamanan pada PKL ini bukan karena bukti tapi karena persepsi. Nah, dan ironisnya laporan tentang food loss and waste menekankan bahwa salah satu faktor penyebab pemborosan pangan adalah ketidaktahuan konsumen akan kualitas dan keamanan pangan yang dibeli, terutama di lapisan ekonomi menengah dan bawah. Artinya, jika kita hubungkan dengan akar masalah satu, ya lagi bukan hanya ada di penyedia masalah ini, akar masalah ini bukan hanya ada di penyedia, tapi juga ada di pola persepsi atau pola makan warga, pola konsumsi pangan publik. Ya, karena ketika publik tidak mempertanyakan kualitas, tidak membaca label dan tidak punya standar, maka rantai pasok akan mengikuti ataupun supply ya, sisi supply, rantai pasok dan sistem produksi pun tidak akan terdorong untuk memperbaiki diri ya. Kalau misalkan ada PKL yang rajin cuci tangan, pakai minyak baru dan simpan bahan-bahan di wadah yang bersih, ya kalau misalkan tidak ada yang bertanya dari sisi konsumennya, tidak ada yang peduli, maka perubahan akan berhenti di situ saja. Atau bahkan parahnya, bisa kembali lagi ke kondisi semula. Maka miskonsepsi publik inilah yang sedikit demi sedikit menjadi catatan perubahan kita. Bahwa makanan sehat ini bisa hadir dalam bentuk yang dekat, sederhana, dan hemat. Asal setiap komponen dalam supply dan demand ini terlibat dan tidak lagi membiarkan asumsi lama mengatur cara kita memilih makanan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah ini utopia? Apakah terlalu ideal dan tidak realistis? Ya, maka apakah tidak ada solusinya begitu ya? Maka sebelum kita membahas mengenai solusi, kami ingin menggarisbawahi bahwa saat ini kita hidup di antara dua ketimpangan yang saling melengkapi. Di satu sisi penyedia makanan harian, dalam hal ini PKL ini tidak ada pendampingan. Di sisi lain konsumen punya harapan yang keliru, murah, tidak bisa sehat. Sehingga kedua ketimpangan ini menjadi saling nyaman satu sama lain. Oke, kita masuk ke section atau ke bagian harapan ya, bahwa memang disket ini tidak kita terbitkan untuk menjadi pembahasan masalah saja. Tapi kita coba telusuri apakah sudah ada solusi-solusi yang mungkin pernah dihadirkan. Sudah kita identifikasi, sudah kita lakukan tapi belum tersambung. Nah, karena kita juga bisa temukan di banyak kota, pelatihan untuk pedagang kaki lima ini bukan hal yang baru. Sebagaimana tadi data ya, ada 4 dari 10 yang memang sudah mendapatkan pelatihan. Misalnya suatu pemerintah daerah ya, di suatu provinsi, memfasilitasi pelatihan PKL untuk keamanan pangan jajanan anak sekolah sejak tahun 2023. Metodenya sederhana ya, tidak ada di ruang kelas yang bonafit misalnya, tapi langsung praktik di tempat jualan. Yaitu topiknya ringan tapi penting, dari cara menyimpan bahan mentah, mengganti minyak goreng yang sudah sekian kali gunakan menjadi minyak yang baru, hingga mencuci alat masak dan makan. Namun dari dokumentasi yang kami temukan hingga kini, program ini masih bersifat terbatas dan belum menyasar pelatihan lanjutan atau sistem monitoring jangka panjang. Padahal pelatihan yang baik atau perubahan yang berkelanjutan bukan hanya kehadiran satu kali tapi terus-menerus. Kemudian di lain daerah, pendekatan berbeda digunakan, yaitu menggunakan sertifikasi laik sehat untuk PKL, pedagang kaki lima. Pedagang yang memenuhi kriteria diberi tanda kelayakan, biasanya bisa kita temukan berupa stiker ya, yang pihak yang berwenang ini mereka pasang di gerobak-gerobak mereka. Ya, langkah yang penting untuk membangun kepercayaan. Namun, faktanya belum banyak konsumen yang mengetahui label ini ada atau apa maknanya. Dan tanpa kampanye publik, sertifikasi ini hanya menjadi stiker yang ditempel, bukan kepercayaan yang tumbuh. Nah, kemudian di sisi lain ya, di sisi konsumen, edukasi kepada publik sudah mulai berjalan. Di beberapa wilayah di suatu provinsi, kader PKK dan Posyandu mengadakan sesi edukasi ringan kepada ibu-ibu tentang cara memilih jajanan sehat untuk anak.
Misalnya dan kemudian program ini diberikan nama yang menarik, misalnya jajanan aman, anak senang, dan semisal ya. Sayangnya program ini masih berjalan secara insidental dan belum menjadi bagian dari agenda rutin Posyandu atau PKK. Kami sebutnya program hit and run ya di metode Ecofund. Padahal jika terstruktur, jika dia runut sesuai dengan pemetaan model Ecofund yang sebentar lagi insya Allah akan kita bahas, ia bisa menjadi salah satu fondasi literasi pangan untuk keluarga. Dan kemudian beberapa sekolah juga terdokumentasi melakukan inovasi ya. Di sebagian sekolah dasar mengajak murid dan orang tua memetakan kebiasaan jajanan harian anak-anak. Jadi daripada melarang jajan di luar, sekolah mengembangkan daftar jajanan yang baik, jajanan yang bijak, yaitu memilih makanan dari gerobak yang punya standar ini dan itu. Ya, ini mirip dengan sertifikasi tadi ya gerobak tapi dari sisi konsumen. Namun inisiatif ini belum terdokumentasi setidaknya yang kami temukan menyebar ke sekolah lain dan masih sangat bergantung pada inisiatif pribadi sekolah ataupun guru. Padahal jika pendekatan edukatif seperti ini dijadikan sebagai bagian dari kurikulum atau ekstrakurikuler, kesadaran konsumen bisa tumbuh sejak usia dini, bukan dari melarang, tapi dari pembiasaan yang reflektif. Namun, ya, kemudian inisiatif-inisiatif ini yang setidaknya 4 yang kita sebutkan, walaupun menjanjikan masih berjalan sendiri-sendiri ya. Tadi sebagaimana yang kita bahas, ada anak yang sudah mengembangkan daftar jajanan bijak, di sisi lain ada PKL yang sudah diberikan stiker. Tapi ternyata ini tidak semuanya selalu bertemu karena sebagian lahir dari inisiatif individu, sebagian yang lain dari proyek sementara yang tak sempat berakar. Disinilah perlunya kita berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana agar upaya-upaya ini tidak saling tumpang tindih atau justru hilang begitu program selesai. Maka inilah model Ecofund yang hadir sebagai jembatan dari kepingan inisiatif agar menjadi sebuah sistem yang saling sinambung. Model Ecofund bisa membantu kita memetakan berbagai program yang sudah ada atau yang bisa dilakukan oleh banyak pihak. Baik oleh itu institusi pendidikan, komunitas, pemerintah daerah, LSM, CSR ataupun komunitas warga banyak. Bukan melihat apa yang dilakukan, tapi juga memetakan di mana tingkat perubahan itu terjadi. Dan di tahap mana perilaku itu dibentuk nanti akan kita detailkan. Apakah dari kesadaran, pertimbangan, aksi atau menjadi promosi? Ya, maka model Ecofund ini bukanlah suatu program yang baru, tapi adalah susunan program-program yang sudah ada, kita susun pada sebuah matriks 5x4 yang kita melihatnya dari dua sisi. Bahwa perubahan ini bekerja pada tingkat perubahan apa dia bekerja, apakah menyentuh intrapersonal, individu, interpersonal ya, antara individu, komunitas, institusi, ataupun kebijakan yang lebih formal. Dan yang kedua, kita bisa menganalisis di tahap mana perubahan itu sedang dibangun. Apakah baru membangkitkan kesadaran, mendorong atau membuat pertimbangan, memulai aksi, atau mengajak orang lain untuk ikut serta. Maka jika dua sudut pandang ini kita pertemukan dalam sebuah tabel, maka kita akan mendapatkan sekitar 20 pemetaan. Apakah kesadaran ini sedang dibangun di tingkat individu ataupun di tingkat kebijakan? Apakah aksi ini dibangun di tingkat komunitas yang informal atau di institusi yang formal? Dan seterusnya. Nah, maka tidak ada satu orang atau tidak ada suatu pihak yang harus memikul semuanya. Justru kelebihan model ini adalah siapapun bisa mulai dari perannya masing-masing. Anda bisa melihat model Ecofund di website disket.in. Silahkan masuk ke disket.in untuk mendapatkan secara visual ya, bisa Anda unduh di sana model Ecofund yang kami maksud. Nah, jika misalkan kita kembali ya, bisa kita kembali ke matriks Ecofund yang terdiri dari 20 kotak ya, perpotongan antara
kesadaran, pertimbangan, aksi maupun promosi, dan perpotongan dari intrapersonal, interpersonal, institusi, komunitas, dan kebijakan, maka kita bisa mendapatkan program yang lebih komprehensif, yang lebih berkesinambungan. Misalnya kita ingin ada aksi nyata dari seseorang, dari warga, dari konsumen, ya, bahwa individu ini mulai bertanya kepada pedagang. Sebagaimana tadi ya, solusi akar masalah yaitu tidak adanya kesadaran atau aksi dari individu pembeli ya. Nah, kita yang menginginkan individu yang mulai bertanya kepada kepada supplier, yaitu minyaknya baru, Bang, misalnya. Masak airnya pakai air matang ya, mencucinya pakai air mengalir ya, dan seterusnya. Nah, aksi ini kan tidak muncul begitu saja. Dia muncul setelah adanya kesadaran terlebih dahulu, yaitu warga ataupun individu ini mulai mengenali tanda makanan yang tidak aman, dari warnanya, dari aromanya, dari teksturnya misalnya, atau dari alat masak yang kotor, bahan makanan yang sudah tidak layak guna ya, misalnya minyaknya hitam dan seterusnya. Nah, kemudian dari kesadaran itu tidak langsung menjadi aksi juga, harus dipupuk atau didorong menjadi sebuah pertimbangan. Bagaimana konsumen bisa membandingkan pilihan makanan sehat yang murah, pilihan makanan sehat yang mahal, kemudian pilihan makanan yang mahal tapi tidak sehat, dan makanan yang harus kita hindari sama sekali, yaitu mahal dan tidak sehat ya. Nah, mereka membandingkan mana yang lebih bersih, mana yang enak, mana yang hemat, dan seterusnya. Barulah muncul ke aksi tersebut. Dan tentu saja aksi tersebut juga tidak hanya didasari dari intrapersonal saja, tapi dari interpersonalnya. Dilakukan obrolan-obrolan ringan antara tetangga, antara ayah dengan anak, misalnya antara ibu rumah tangga dengan ibu rumah tangga yang lain ya, dengan bapak-bapak ronda misalnya, dan seterusnya ya, di kalangan intrapersonal. Nah, maka juga ini kita temukan di institusi yang formal ya, selain di komunitas tadi intrapersonal, yaitu bagaimana misalnya sekolah mulai memberikan edukasi ya di kelas untuk murid maupun orang tua murid. Nah, ini programnya sudah ada ya, sudah kita bahas tadi. Bagaimana memberikan sosialisasi ringan mengenai keamanan pangan untuk murid dan orang tua murid ya, untuk membangun kesadaran di tingkat institusi untuk aksi yang tadi di intrapersonal. Nah, dan seterusnya sampai ada nanti kebijakan ya. Kebijakan misalnya eh, ada undang-undang atau ada peraturan daerah ya. Ada peraturan daerah mengenai keamanan pangan dalam sektor informal ya, misalnya yang diterapkan untuk pelaku usaha maupun untuk pemerintah daerah yang menangani mereka. Jadi tadi masalahnya kan tidak ada pelatihan, maka perlu ada perda misalnya, peraturan perundang-undangan untuk mengatur bagaimana interaksi sektor informal ini dengan pelatihan, ya. Karena memang ada kepentingan ekonomi dan pangan dan gizi di sana, sebagaimana tadi sudah kita kulik bersama ya datanya. Nah, tentu saja adanya perda ini, jika memang tidak ada kesadaran dari intrapersonal, dari komunitas, ya akan menjadi perda yang masuk ke dalam lemari ya, ataupun sesuatu yang dilupakan ya, sesuatu yang dilupakan. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Artinya yang ingin kami sampaikan adalah adanya model Ecofund ini akan memetakan suatu program ini apakah sudah terhubung dengan kotak-kotak yang lain. Ya, Anda bisa temukan contoh penggunaan model Ecofund pada kasus episode 1 ini, yaitu untuk PKL ya, dari sudut pandang supply maupun demand ini ada di disket.in _1 ya. Disket.in _1. Anda bisa temukan di sana dan unduh di sana. Nah, maka kalau misalkan kita bisa melihat secara lebih luas, secara komprehensif, secara runut, maka kita bisa simpulkan bahwa ketahanan pangan ini bukan hanya soal sawah, gudang, ataupun rantai logistik. Dia juga mengenai siapa yang kita temui setiap hari di trotoar, di pinggir sekolah, di dekat halte, di dekat kantor-kantor yang menyediakan makanan untuk kita. Dan mungkin perubahan tak langsung mulai dari peraturan daerah, tapi cukup dari percakapan yang selama ini dihindari karena mungkin tabu. Misalnya tanya, Bang, minyaknya sudah dipakai berapa kali ya? Bang, itu alat makannya dicuci pakai air mengalir ya? Nah, tentu saja ini utopia kalau misalkan tidak dibarengi dengan tadi yang ada di model Ecofund. Maka pertanyaan-pertanyaan sederhana itu yang
mengawali perubahan yang mungkin menjadi besar. Bisa jadi awal untuk gerobak yang lebih bersih, makanan yang lebih aman, dan warga yang lebih sehat dan peduli. Terima kasih sudah mendengarkan Disket episode 1. Sekali lagi Anda boleh unduh matriks Ecofund pada episode ini di disket.in/1. Ya, Anda juga bisa temukan episode ini berupa artikel ataupun tautan yang bisa Anda simak sebagai referensi. Anda boleh bagikan episode ini kepada kolega kerja, mitra komunitas, ataupun rekan di tempat Anda bertugas yang memiliki peran masing-masing. Karena bisa jadi satu share Anda di hari ini adalah awal dari sistem pangan yang lebih sehat, lebih adil untuk semua, dan lebih kesinambungan. Sampai jumpa pada episode Disket berikutnya.